desa itu turun pelan, menelusup melalui kisi-kisi jendela kayu. Udara dingin berhembus lembut, menggoyangkan kelambu biru yang tergantung di ranjang tua peninggalan nenek. Kelambu tipis itu memisahkanku dari dunia luar, seakan menjadi tirai rahasia bagi sesuatu yang hanya aku dan dia yang tahu. Namanya Ryan, atau begitulah ia memperkenalkan diri malam itu. Suaranya dalam, bergema di telinga seperti bisikan angin di antara pohon-pohon bambu. Wujudnya samar, berbalut kabut kebiruan. Namun matanya menyala redup, menelanku dalam pandangan yang seolah sanggup membaca isi dadaku. Aku tak tahu pasti bagaimana semua bermula. Hanya saja, tiap senja, aku menunggu di ranjang dengan hati yang berdebar. Dan setiap malam, Ryan datang, menembus kelambu biru dengan aroma kayu cendana dan asap dupa. Saat ia menyentuhku, tak ada yang lebih nyata daripada rasa jemarinya yang dingin, namun membangkitkan bara. Ia mengusap rambutku, perlahan menelusuri lekuk leherku dengan lembut, membuat tubuhku bergetar. Helaan napasku menjadi lebih berat, detak jantungku berpacu kencang. Dalam bisikannya, ia menyebut namaku berulang seolah mantra yang menjeratku semakin dalam. Kelambu biru itu bergetar, menari bersama desir angin dan desir nafas kami. Di balik kain tipis itu, ia mencumbu bibirku dengan lembut hingga rasa panas menjalar ke sekujur tubuhku. Nafasku tercekat, tapi ada kehangatan aneh yang justru memelukku erat. Tangannya, meski dingin, membakar kulitku. Setiap sentuhan seolah menyulut nyala yang tak kunjung padam. "Apakah kau takut padaku?" bisiknya di sela napas yang berat. Aku hanya menggeleng, memejamkan mataku, membiarkan tubuhku melebur dalam pelukannya. Tak ada lagi rasa takut, hanya hasrat dan kerinduan yang semakin menyesakkan dada. Setiap kecupan di pundak, setiap sentuhan di punggungku membuatku ingin lebih dekat, hingga tak ada lagi ruang di antara kami. Ryan tak pernah sepenuhnya tampak, tapi setiap detik bersamanya terasa lebih hidup daripada siangku yang sunyi. Di balik lampu biru, hanya ada aku dan dia. Hanya ada bisikan rindu dan keluhan lirih yang memenuhi ruang. Kadang ia menatapku lama, matanya sendu seperti menyimpan luka yang tak pernah mampu ia ceritakan. "Andai aku manusia," katanya, suaranya pecah. "Aku akan menikahimu. Aku akan menggenggam tanganmu di siang yang terang, bukan hanya dalam malam yang gelap." Aku menahan air mata. Tanganku terulur, membelai wajah samar itu. Aku tidak peduli siapa atau apa kamu. Di balik kelambu buru ini, kau milikku, bisikku. Malam kian larut. Ryan merengkuhku lagi, lebih erat, lebih dalam. Tubuhku hanyut dalam gelombang hangat dan desir nafsu yang membara. Getar di dadaku berpadu dengan gemuruh di dadanya, walau ia bukan manusia seutuhnya. Dan saat puncak itu tiba, kami terhanyut bersama, seolah seluruh alam pun ikut menahan nafas. Ketika subuh menjelang, Ryan menghilang seperti embun yang sirna disapa cahaya. Kelambu biru kembali diam, hanya menyisakan kehangatan di kulitku dan getaran rindu yang tak pernah padam.
malam itu berbeda. Cahaya rembulan membias lembut di balik kelambu biru, menyoroti tubuhku yang hanya berbalut kain tipis. Kulitku hangat, dadaku naik turun oleh debar tak terkira. Dan di hadapanku, Ryan menatapku penuh rindu. Ia meraih pinggangku perlahan, jemarinya bagai embun dini hari, dingin tapi menggairahkan. Tubuhku bergidik, bukan oleh rasa takut, tapi oleh desir hasrat yang meledak lembut di dalam dada. Perlahan, ia menelusuri pundakku, mencium kulitku di sana. Bibirnya, meski bukan manusia, terasa begitu nyata, lembut, panas, seolah menghisap semua kesepian yang lama bersarang. Aku menegakkan dagu, menyerahkan leherku padanya. Ia mengecup pelan, napasnya membelai telingaku, membuatku menggigit bibir menahan keluhan lirih. Tubuhmu seindah kelopak mawar di pagi hari, bisiknya. Suaranya rendah, penuh rasa. Aku merasakan dada Ryan yang samar, dinginnya membuat tubuhku justru makin menyala, seolah kulitku membara hanya untuknya. Tangannya meluncur dari bahu ke lekuk punggung, singgah di pinggangku, meraba pangkal dan lembah, menahan tubuhku lebih erat. Kain tipis yang kukenakan nyaris tak lagi menjadi penghalang. Kehangatan tubuhku menembusnya, menuntut lebih banyak sentuhan. Ia menelusuri tulang selangkaku, jemarinya gemetar, seperti menahan rasa yang terlalu besar untuk diungkapkan. Nafasku memburu, dada naik turun. Aku membisikkan namanya, berulang, nyaris seperti doa. Ryan menatapku lama, matanya berkabut, tapi di dalamnya ada api rindu yang menyala. Ia mengecup lembut lekuk dadaku, membuatku melenguh pelan. Tubuhku gemetar oleh gelombang rasa yang datang bergulung-gulung. "Jangan pergi," ucapku dengan suara serak, hampir putus nafas. "Aku di sini," jawabnya, nafasnya panas di kulitku. Ia membaringkanku perlahan, kain kelambu membelai punggungku. Tubuhku melengkung menyambutnya. Pinggangku merapat padanya, merasakan dinginnya menyatu dengan panas yang membara di dalamku. Lalu ia menciumnya. Dari bahuku, turun perlahan ke dadaku, lambungku, hingga pusarku. Hingga puncaknya di lembah permataku, membuat pencapaian puncak semakin nyata. Setiap sentuhan bibirnya membuatku tersentak kecil. Melenguh, udara di dadaku terasa tipis, seolah hanya ada Ryan yang membuatku tetap bernafas. Malam terasa berhenti. Hanya ada desir kain kelambu, nafas kami yang terengah, dan detak jantung yang saling mengejar. Saat puncak itu datang, tubuhku menegang dan melemas serentak. Ryan memelukku lebih erat, seolah tak ingin membiarkan dunia merenggutku darinya. Dan aku, dengan nafas terputus, hanya bisa memeluknya, memejamkan mata, membiarkan air mata hangat jatuh di pipiku.
Di balik kelambu biru itu, tubuhku bukan lagi milikku sendiri. Ia menjadi taman rahasia di mana Ryan memberikan sentuhan gairah dan menanam hasrat, cinta, dan luka yang tak pernah bisa disembuhkan. Dan setiap subuh, meski ia menghilang, tubuhku masih membawa bekas dekapnya. Dan hatiku tetap memanggilnya dalam rindu yang tak pernah selesai. Karena cinta yang terlarang ini adalah candu yang paling manis, paling hangat, dan paling menyakitkan. Entahlah, sampai kapan candu ini aku akhiri.